Selamat pagi Pak Oki, gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Jawad. Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga baik. Gini Pak Oki, saya dengar Pak Oki mau melakukan coaching dengan rekan sejawat, betul? Oh iya Pak. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya yang tadi beliau sudah memberi kabar dari saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baiklah Bu Oki. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang Bapak akan lakukan. Dengan senang hati Pak, saya senang sekali karena itu akan membantu saya untuk mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelumnya Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching. Oh iya Pak, bisa. Bagaimana Pak? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu coaching dengan memasukkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri. Oh seperti itu ya Pak ya? Iya Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oh iya, saya bersedia Pak. Ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching nanti Pak? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi saya coaching saya ini Pak. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang betul-betul. Bagus sekali Bapak. Kemudian nanti saya juga bantu memperhatikan coaching Bapak. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya meningkat. Kemudian Pak, saya ingin tanya, fokus kompetensi apa yang Bapak nanti mau tampilkan Pak? Saya ingin mengembangkan aktif dan menunjukkan pertanyaan yang berbobot. Oh baik, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus melihat Bapak sesuai dengan pernyataan Bapak yang Bapak sampaikan. Iya Pak. Lalu gini Pak, oke. Kira-kira indikator apa yang membuat Anda itu sudah berhasil? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah. Oh seperti itu ya Pak Ki. Baik Pak, saya kira cukup. Semangat untuk melakukan coaching ya Pak Ki. Terima kasih Pak atas sarannya. Assalamualaikum Pak Ugi. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk. Oke, terima kasih Pak Ugi. Mana kabarnya Pak ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gini Pak, curhat karena ini kan mau memasuki tahun ajaran baru nanti tanggal 22. Saya ini dihantui perasaan nano-nano. Perasaan yang bagaimana itu Pak Nano? Campur aduk Pak, karena memang harus membagi karakter siswa dan karakter wali murid yang berbeda disatukan dalam satu kelas. Oh iya, kira-kira Pak Fathan untuk saat ini kalau boleh tahu ya ngajar di kelas berapa Pak? Ini saya ngajar kelas 5B, kebetulan sekolah kami paralel ABC Pak. Untuk untuk yang jenengan tadi yang dipermasalahkan atau yang ingin disampaikan itu terkait dengan apa ya Pak? Pembagian kelas agar bisa merata
sesuai dengan kondisi dan gaya belajar siswa seperti itu Pak. Otomatis dengan rasa ikhlas yang diterima wali murid. Oh iya, ngomong-ngomong nih. Hmm. Sebelumnya itu Pak Fathan itu pernah mengalami hal tersebut. Sebelumnya pernah, tapi untuk tahun kemarin kan begini Pak. Untuk tahun kemarin kebetulan kepala sekolah kami itu menghendaki untuk kelas 5 yang naik kelas 6 itu tidak dioplos. Dan kebetulan bulan April kemarin kepala sekolah kami yang kemarin sudah purna dan diganti yang baru. Sehingga kepala sekolah yang baru kebetulan 1 minggu yang lalu itu kami rapat bersama pembagian tugas untuk lomba, pembagian wali kelas dan sebagainya. Dan juga menghendaki pengoplosan dari kelas 1 sampai kelas 5 yang sebelumnya hanya kelas 1 sampai 4 untuk tahun ini semuanya dioplos dari 1 kelas 5 untuk naik ke jenjang selanjutnya. Berarti ini Pak ya, kalau boleh saya simpulkan ya dari permasalahan jenengan ini mesti ada ada bentuk protes dari wali murid, kemudian ada yang karena anaknya ini tidak dulunya kok belum pernah kayak seperti harus di ini begitu ya Pak ya. Yeah. Nah Pak, untuk rencana atau menurut Bapak nih ya, untuk pembagian yang ideal atau perollingan yang sebenarnya sedemikian rupa itu yang paling ideal yang bagaimana Pak? Ini bercerita dulu ya Pak. Oke, bukannya saya membandingkan kejadian sebelumnya tidak. Kebetulan ketika pas rollingan tahun kemarin kan di rolling yang naik kelas 4 naik kelas 5 itu di rolling. Dan kebetulan yang sebelumnya gengnya berada kelompok tertentu itu di kelompok kelas C, tapi hanya terpisah 2, yang sebelumnya 7, yang 2 orang ini pindah di kelas 5A dan 5B, tapi menyisakan 5 yang di kelas 5C. Sampai kejadian kemarin itu mapel tertentu itu sampai dibuat nangis karena saking aktifnya. Jadi rencana saya ke depannya, kami bertiga kemarin itu sudah membagi kelas dengan memperhatikan yang pertama kemampuan dan gaya belajarnya dibagi rata. Yang satu tidak boleh kumpul di salah satu kelas tertentu, dibagi rata. Setelah itu rata semua, kita evaluasi yang kedua. Yang kedua yaitu mengevaluasi pembagian rata dengan keunikan masing-masing. Oh ternyata Mas A dan Mas B, Mas C ini ternyata satu grup. Jadi selama 1 tahun kemarin kami sudah bisa menilai dan mengevaluasi kondisi belajar siswa dan kondisi anak sesuai dengan karakter tertentu. Jadi kami bagi rata, kita total semuanya yang memang gengnya itu kelompoknya itu kita total. Oh ternyata ada sekitar 7. Kita bagi rata agar si A sama B itu yang asalnya makin akrab tambah bikin onar kita pecah. Jadi kita sesuaikan dan dibagi sesuai dengan kelasnya pembagian rata seperti itu. Oh iya. Itu sudah bagus Pak itu. Karena ada ada evaluasi tahun sebelumnya dan Bapak juga merencanakan untuk mengupload atau merolling kelas yang tadinya itu sudah ada gengnya ya ada. Karena yang dulu itu pembagiannya tidak maksimal, sekarang ini mau dimaksimalkan sistem rumah itu bagus, sudah bagus. Ya, baik. Yang mau dilakukan berarti dalam waktu dekat ini apa Pak? Karena tadi sudah cerita sedikit ya Pak. Ya. Tadi kita sudah bagi, tapi juga kita tadi membuat saya bingung itu nanti tanggapan tentang wali murid yang asalnya tidak cocok bagaimana. Nah, kami mensiasati penempelan pembagian kelas tidak dihadirkan di hari Sabtu atau Ahadnya, tapi Senin pagi untuk mengundang keributan atau meminimalisir keramaian atau keributan. Karena maaf ya, kadang itu ada yang sebenarnya anak itu selesai ya. Tapi kadang orang tua itu dibawa sampai luar sampai tidak selesai. Nah itu untuk mengondisikannya seperti itu. Rencana hari Senin pagi kita tempel untuk meminimalisir kejadian itu. Dan juga kami mentransfer
informasi atau kebiasaan siswa kepada wali kelas yang baru. Oh, semisal Mas A iki senangannya penanganannya bagaimana? Oh, si B ini sukanya tidak mau kerja kelompok, berdiam saja, penanganannya bagaimana? Jadi kami sudah membuat strategi langkah ke depannya, penempelan tadi pembagian kelas di hari Senin dan juga menyampaikan informasi kepada wali kelas yang baru. Insya Allah itu bagus Pak, sudah bagus itu dah, apa ya, sudah maksimal kalau apa namanya itu dijalankan. Oke, Pak Fathan saat ini setelah mendapatkan apa namanya solusi untuk saat ini, bagaimana perasaannya Pak? Saya plong sekali Pak, yang mana awalnya itu bingung menghadapi wali murid dan kondisi siswa. Jadi saya plong dan menemukan strategi maupun langkah-langkah yang terbaik yang mana dibantu ikut menyelesaikan dari arahan Pak Ugi. Oke. Saya tunggu ya Pak ya untuk laporan minggu depan. Nanti kalau bagaimana apa namanya kelanjutannya, perkembangannya bagaimana, nanti diinformasikan ke saya. Saya ingin tahu juga ya dari apa namanya dari yang sudah dilakukan oleh Pak Fathan. Ya Pak, siapa? Saya rasa cukup ya Pak. Ini kita hari ini kita bertemu di minggu depan untuk pelaporan yang sudah Pak Fathan lakukan. Oke, terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak Ogi. Selamat siang Pak. Gimana tadi sudah melakukan coaching gitu Pak Ogi? Alhamdulillah Pak, sudah selesai dengan baik. Tadi proses coachingnya gimana? Perasaan Pak Ogi seperti apa? Lega sekali Pak. Saya senang bisa membantu teman-teman rekan kerja menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus kira-kira apa lagi Pak? Selain senang, kira-kira bagaimana? Tadi prosesnya seperti apa? Iya tadi saya merasa berbagi, ya itu baik Pak. Kemudian untuk itu tadi saya juga melaksanakan coachingnya ya dengan menggunakan pendekatan tirta yang sebagaimana sudah saya dapat materi tersebut di modul 2.3. Saya senang bisa menerapkannya kemudian mempraktekannya Pak. Seperti itu. Tadi Pak Ogi saya sudah memperhatikan Pak Ogi ketika Pak Ogi melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Tadi saya juga sudah melihat Pak Ogi sangat bagus ya, memulainya dengan T yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, kemudian tanggung jawab. Jadi sudah dari awal sampai akhir itu sudah terlaksana semua sesuai dengan konsep. Nah ini kira-kira kompetensi coaching apa yang pengen Pak Ugi kembangkan kembali? Ya Pak, terima kasih ya atas bantuannya, ya diamati kemudian diperhatikan ya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Saya ingin ya kalau ditanya apa kompetensi ke depannya, saya ingin mengembangkan pada kompetensi ya mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi uji untuk menemukan solusi pada permasalahannya, sehingga problem solving sudah tercapai. Kira-kira itu Pak. Itu ya Pak. Jadi secara umum itu sudah luar biasa Pak tadi. Tinggal Pak Ogi tadi pengen mengedepankan lagi ya, itu sudah baik. Semoga ke depannya lebih baik lagi, kemudian bisa berjalan dengan lancar juga.
Kira-kira Pak Ogi ada yang dibicarakan lagi enggak? Sepertinya cukup Pak Oh. untuk observasi kali ini ya. Saya sudah diamati, sudah diberi apa ya namanya, sudah diperhatikan. Untuk itu saya juga merasa cukup, artinya sudah cukup lah untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada lagi yang kita bicarakan, kita diskusikan, saya hanya bisa berdoa Pak, semoga proses coaching ini akan selalu Anda terapkan pada teman-teman, sehingga Anda juga akan sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ogi. Assalamualaikum.